Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Bella duduk di kursi kayu reot di beranda rumah kecilnya. Udara sore menekan dadanya dengan dingin yang aneh, meskipun matahari masih menyisakan cahaya oranye di ujung horizon. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat halaman rumah yang ditumbuhi rumput liar. Beberapa pot bunga yang dulu rajin ia rawat kini layu karena terlalu sering ia abaikan. Tangannya terulur menyentuh kayu meja yang kasar. Lalu ia menunduk, menatap jemarinya yang semakin kurus. Kehidupan setelah perceraian benar-benar menggerogoti tubuhnya. Seakan segala beban yang ia tanggung membuatnya kehilangan daging di pipi dan bahu. Rumah itu bukan rumah besar. Hanya rumah peninggalan orang tuanya, berdinding tembok yang catnya sudah mengelupas. Atapnya bocor di beberapa titik, membuat Bella sering harus menaruh ember ketika hujan turun. Namun bagi Bella, rumah itu adalah satu-satunya benteng, tempat di mana ia dan anaknya masih bisa tertawa tanpa merasa diawasi oleh dunia luar yang penuh tuduhan. Suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Raka, anak sematawayangnya, berlarian sambil memegang mobil-mobilan kecil. Bocah itu baru berusia 7 tahun. Tapi wajahnya sudah memantulkan keceriaan yang tidak pernah pudar. "Ibu, lihat. Mobil Raka bisa lari kencang," serunya sambil meletakkan mainan di lantai semen yang dingin. Bella tersenyum tipis. Senyum itu tidak sepenuhnya lahir dari kebahagiaan, melainkan dari rasa syukur bahwa ia masih punya alasan untuk terus berdiri. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah, lalu jongkok di samping Raka. "Wah, mobilnya keren sekali. Raka yang paling pintar." Anaknya tertawa lepas, tanpa menyadari betapa ibunya menahan ribuan beban di dalam dada. Bella menatap wajah kecil itu lama sekali, seakan ingin menghafal setiap detailnya. Pipinya yang cabi, matanya yang jernih, rambut hitamnya yang acak-acakan. Hanya Raka yang mampu membuatnya lupa bahwa ia pernah dihina, dijatuhkan, dan disingkirkan. Namun di luar rumah, dunia tidak pernah sebaik itu. Sejak perceraian, Bella sering menjadi bahan gunjingan tetangga. Di warung depan gang, orang-orang kerap berbisik saat ia lewat. "Kasihan, ditinggal suami." Begitu bisik-bisik yang sesekali ia dengar. Ada juga yang lebih kejam, "Pantas saja ditinggal, nggak bisa bikin suami betah." Kata-kata itu menusuk, tapi Bella memilih berjalan terus, pura-pura tidak peduli. Sore itu, setelah menidurkan Raka, Bella memutuskan pergi ke pasar tradisional. Ia membawa tas belanja kain lusuh yang sudah sering ia jahit ulang karena robek. Di sepanjang jalan, beberapa ibu-ibu duduk bergerombol di depan rumah, menghentikan obrolan mereka saat Bella lewat. Tatapan mata mereka terasa seperti belati. Bella menunduk, mencoba fokus melangkah. Di pasar, ia memilih sayuran dengan hati-hati, memperhatikan harga satu persatu. Kehidupannya memang serba hemat. Ia harus memastikan uang yang tersisa cukup untuk makan 2 hari ke depan. Saat ia sedang menimbang cabai, seorang wanita parubaya bernama Yuni, kenalan lama yang dulu sering ikut arisan bersama mertuanya, mendekat dengan senyum sinis. Bella, lama nggak kelihatan." "Sendiri saja?" Suara Yuni keras, sengaja dibuat agar orang sekitar mendengar. Bella tersenyum kaku. "Iya, Bu Yuni. Lagi belanja buat makan di rumah. Kasihan ya hidup sendirian begini. Kalau dulu bisa lebih pintar jaga rumah tangga, mungkin nggak bakal begini," ucap Yuni sambil tertawa kecil. Beberapa orang yang mendengar ikut tersenyum miring. Bella merasakan wajahnya panas, tapi ia menahan diri. "Iya, Bu. Memang begini jalannya. Saya jalani saja," jawabnya pelan, lalu cepat-cepat membayar belanjaan dan pergi. Langkahnya pulang terasa berat. Sesampainya di rumah, ia meletakkan tas belanja di dapur, lalu mendekati Raka yang sedang menggambar di kertas bekas. Bella memeluk anaknya erat-erat. "Ibu kenapa?" tanya Raka polos. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kangen sama Raka," jawab Bella sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Malam tiba. Setelah Raka tertidur, Bella duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup berwarna kuning menyorot wajahnya yang letih. Ia membuka sebuah buku catatan kecil, buku yang selalu ia isi dengan tulisan-tulisan hati. Halaman pertama penuh dengan doa-doa untuk anaknya.
Halaman berikutnya dipenuhi keluh kesah, rasa sakit, dan tangisan yang ia tuangkan lewat tinta. Tangan Bella gemetar saat menulis, "Tuhan, aku lelah. Tapi aku tidak boleh jatuh. Aku masih punya Raka. Biarlah orang-orang menghinaku, biarlah dunia menganggapku gagal. Asal anakku bahagia, aku rela menanggung semuanya sendiri." Air matanya jatuh, membasahi kertas. Ia menutup buku itu pelan, menatap ke arah kamar tempat Raka tidur. Hatinya bergetar, karena ia tahu esok hari dunia akan tetap sama. Penuh cibiran, penuh penghinaan. Tapi ia juga tahu, di dalam rumah kecil itu, ia punya alasan untuk terus melawan. Henny duduk di ruang tamu rumah besarnya. Sofa empuk berlapis kain bludru warna emas membuat tubuhnya tampak lebih megah. Di meja kaca di depannya, ada cangkir teh hangat dan piring kecil berisi kue kering impor yang baru saja dibawa menantunya. Di sekelilingnya duduk beberapa tetangga dan kerabat yang sering ia undang hanya untuk sekadar menjadi pendengar atas cerita-ceritanya. Wajah Henny selalu bersinar penuh percaya diri. Bibirnya tidak pernah lepas dari senyum yang tipis namun angkuh. Ia memegang cangkirnya pelan, lalu mulai berbicara, "Kalian tahu kan, sekarang saya ini benar-benar beruntung punya menantu baru. Beda sekali dengan dulu. Kalau yang dulu itu, tidak usah disebut, pokoknya bikin malu keluarga saja." Beberapa tamu saling pandang, ada yang tersenyum simpul, ada pula yang pura-pura mengangguk. Mereka tahu siapa yang dimaksud Henny, dan semua langsung teringat pada Bella. Nama itu sudah terlalu sering disebut Henny dalam nada hinaan. "Sekarang menantu saya ini seorang CEO perusahaan besar. Tiap bulan dia bisa kasih saya hadiah. Kemarin saja saya dikasih tas asli dari luar negeri. Bukan KW ya, asli." Bella dulu? Jangan harap. Seumur hidup sama dia, nggak pernah saya dikasih apa-apa. Hanya beban saja. Lanjutnya dengan suara lantang. Tawa kecil terdengar dari salah satu tetangga. Henny semakin bersemangat, wajahnya berkilau penuh kepuasan. Ia memang senang dipuji, senang dilihat sebagai wanita yang beruntung. Baginya, menantu bukan hanya pasangan anaknya, tapi juga simbol status sosial yang bisa ia pamerkan kemana-mana. Sementara itu, jauh di seberang gang, Bella mendengar cerita itu dari seorang tetangga yang kebetulan mampir ke rumahnya. Dengan hati-hati, tetangga itu berkata, "Bel, jangan tersinggung ya, barusan saya dari rumah Bu Henny. Dia lagi cerita soal menantu barunya. Kamu tahu sendiri kan gaya bicaranya. Dia bilang, ya, macam-macam soal kamu." Bella menunduk, menahan perih di dadanya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. Biarlah orang bicara, yang penting saya tetap bisa hidup tenang sama anak saya." Jawabnya lirih, walau matanya mulai berkaca-kaca. Tetangga itu terdiam. Ia bisa melihat betapa dalam luka Bella, meski wanita itu selalu berusaha menutupi dengan senyum tipis. Hari-hari berikutnya, hinaan Henny semakin menjadi-jadi. Di setiap acara arisan, ia selalu menyelipkan sindiran. "Saya sih bersyukur anak saya sekarang sudah dapat pasangan yang sepadan. Tidak seperti dulu, dapatnya cuma, ya, kalian tahulah. Perempuan miskin, tidak punya apa-apa, hanya bikin repot." Kata-kata itu terus menyebar, masuk ke telinga Bella dari mulut ke mulut. Meski Bella berusaha mengabaikan, hatinya tetap hancur setiap kali mendengar. Ia tahu benar bagaimana Henny selalu memandang rendah dirinya sejak awal menikah dulu. Kenangan itu kembali berputar di kepala Bella. Dulu, ketika masih menjadi menantu, ia sering dimarahi Henny hanya karena hal-hal kecil. Masakan kurang asin, pakaian belum disetrika, atau rumah belum sempat dibersihkan. Semua selalu jadi bahan cacian. Bella sering menangis diam-diam di kamar, menutup wajah dengan bantal agar tangisannya tidak terdengar. Namun, meski diperlakukan begitu, Bella tetap berusaha bertahan demi rumah tangganya. Ia percaya bahwa kesabaran suatu saat akan dihargai. Nyatanya, yang ia dapat hanya perceraian dan hinaan yang tidak pernah berhenti. Sore itu, Bella kembali harus menelan kepahitan. Di jalan, ia bertemu Henny yang sedang berjalan bersama beberapa ibu-ibu. Begitu melihat Bella, Henny langsung tersenyum sinis. "Oh, ini dia mantan menantu saya. Apa kabar? Masih hidup sendiri, ya? Kasihan kalau lihat menantu baru saya. Wah, memang beda kelas. Bella mana mungkin bisa seperti itu." Orang-orang yang ikut bersama Henny tertawa kecil.
Sebagian hanya terdiam canggung. Bella menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tidak ingin Raka, yang sedang menggenggam tangannya, melihat ibunya dihina di depan umum. Raka menatap wajah ibunya dengan bingung. "Ibu, kenapa orang itu ngomong begitu?" tanyanya polos. Bella mengusap kepala anaknya. "Tidak apa-apa, Nak. Kadang orang bicara tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan dengarkan." Henny masih menatap mereka dengan wajah puas, lalu melangkah pergi bersama rombongannya. Di belakang, Bella berdiri mematung, dadanya terasa sesak. Dunia seolah tidak pernah memberi ruang untuknya bernapas lega. Malam harinya, Bella kembali membuka buku catatannya. Tulisan-tulisan baru lahir dari tangannya. "Aku lelah dihina, tapi aku tidak akan jatuh. Mereka boleh merendahkanku sesuka hati. Biarlah. Suatu saat kebenaran akan terlihat sendiri. Aku hanya perlu bersabar." Henny semakin rajin mengundang orang-orang datang ke rumah besarnya. Hampir setiap minggu ada saja acara kecil yang ia adakan, entah arisan, pengajian, atau sekadar jamuan minum teh sore. Namun, semua orang tahu bahwa inti dari acara itu bukanlah kebersamaan, melainkan kesempatan bagi Henny untuk memamerkan menantu barunya. Di ruang tamu rumah Henny yang penuh dengan hiasan mewah, ia duduk dengan anggun di samping menantunya, seorang pria yang berpakaian rapi dengan jas mahal. Henny memperkenalkan menantunya dengan nada penuh kebanggaan. "Inilah menantu saya, Pak Raditya. Seorang CEO muda yang sukses. Perusahaannya besar, karyawannya ratusan. Saya bersyukur sekali punya menantu seperti ini, benar-benar membuat keluarga saya naik derajat." Tamu-tamu bertepuk tangan kecil. Ada yang mengangguk, ada pula yang mengeluarkan decak kagum. Raditya tersenyum sopan, meski wajahnya terlihat sedikit canggung dengan cara mertuanya terus memuji berlebihan. Henny, seolah tidak peduli, terus melanjutkan ceritanya. "Coba bandingkan dengan yang dulu. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Hidupnya pas-pasan, malah membuat nama keluarga jatuh. Sekarang lihat sendiri perbedaan menantu saya yang sekarang dengan yang dulu itu." Ucapan itu disambut tawa dari beberapa orang yang duduk di kursi samping. Nama Bella tidak disebut, tetapi semua yang hadir tahu siapa yang dimaksud. Kabar tentang acara-acara Henny cepat menyebar. Orang-orang di sekitar lingkungan Bella sering membicarakannya dengan nada heran. "Bu Henny sekarang memang makin sombong ya. Tiap ketemu pasti ceritanya soal menantu barunya yang katanya kaya raya," ujar seorang ibu tetangga pada Bella suatu sore. Bella hanya tersenyum kecil, meski hatinya bergetar. "Ya, mungkin beliau bangga, Bu." "Tidak apa-apa. Biar saja," jawabnya lirih. Namun setelah tetangganya pergi, Bella duduk termenung lama di kursi bambu rumahnya. Kata-kata itu kembali bergema di kepalanya, mengingatkan bagaimana ia dulu selalu dianggap tidak layak oleh Henny. Dulu, setiap kali ia berusaha memberikan yang terbaik, selalu saja kurang di mata sang mertua. Kini, setelah ia tidak lagi menjadi bagian keluarga itu, hinaan masih juga mengikuti. Malam itu, Bella mendengar suara hujan deras di luar. Ia duduk di dekat jendela, memandangi air yang menetes deras dari atap bocor. Raka sudah tidur pulas di kamarnya. Bella menahan tangis, tidak ingin suara isakannya membangunkan anaknya. Ia teringat cerita-cerita yang beredar, bagaimana Henny selalu membawa menantu barunya ke acara-acara besar, memperlihatkan cincin berlian yang diberikan, mobil mewah yang mengantar, dan liburan ke luar negeri yang sering mereka jalani. "Kalau aku dulu dianggap sampah, apakah sekarang mereka benar-benar bahagia dengan semua itu?" bisiknya pada dirinya sendiri. Di saat bersamaan, sebuah undangan sampai ke tangannya lewat seorang tetangga yang datang membawa selebaran. Undangan itu untuk acara syukuran yang diadakan Henny. Di sana tertulis jelas nama Raditya sebagai pembicara kehormatan, memperkenalkan keberhasilan perusahaan yang ia pimpin. Bella menatap undangan itu lama sekali. Tangannya bergetar. Ia tahu, jika ia datang, hanya akan menjadi bahan hinaan lagi. Tetapi di sisi lain, ia merasa dunia seakan sengaja menunjukkan luka yang belum pernah sembuh. Keesokan harinya, Bella berjalan ke pasar untuk membeli keperluan. Di sana, ia kembali mendengar bisik-bisik ibu-ibu yang membicarakan acara besar itu. "Wah, Bu Henny beruntung sekali. Menantunya sekarang tampan, kaya, CEO pula. Memang beda dengan yang dulu. Apa ya kabarnya Bella sekarang? Masih susah ya? Kasihan."
Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Bella. Ia menunduk, pura-pura memilih sayuran dengan tenang, meski dadanya terasa sesak. Ia membawa belanjaannya pulang dengan langkah yang pelan. Seperti setiap orang yang ia temui adalah bayangan hinaan yang selalu mengikuti. Di rumah, Bella memeluk Raka lebih erat dari biasanya. "Nak, kamu jangan pernah minder ya. Meskipun orang bicara macam-macam tentang ibu, kamu harus percaya, ibu akan selalu berusaha yang terbaik buat kamu." Raka mengangguk kecil, tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia bisa merasakan kesedihan ibunya. Anak itu lalu berkata polos, "Buat Raka, ibu adalah yang paling baik. Raka nggak butuh siapa-siapa lagi." Ucapan itu membuat Bella menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit lebih kuat, meski hinaan dunia masih menggema di telinganya. Pagi itu, Bella menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka. Nasi hangat, telur dadar, dan tempe goreng tersaji di meja kecil ruang makan. Raka duduk dengan wajah ceria. Meski rumah mereka sederhana, anak itu selalu bisa menemukan kebahagiaan kecil bersama ibunya. "Ibu, nanti sore ada latihan sepak bola di sekolah. Bu guru bilang orang tua boleh datang nonton," kata Raka sambil menyendok nasi. Bella tersenyum. "Iya, Nak. Ibu akan datang. Ibu mau lihat kamu main. Kamu pasti hebat." Raka mengangguk semangat. Senyum anak itu adalah satu-satunya kekuatan yang membuat Bella mampu bertahan hingga hari ini. Namun kebahagiaan pagi itu terusik saat seorang tetangga datang membawa kabar. "Bel, kamu tahu nggak? Bu Heni lagi bikin acara besar di balai kelurahan. Katanya, dia bakal kenalin menantu barunya ke warga sini. Semua orang diundang. Kamu juga pasti dapat undangan." Bella terdiam. Tubuhnya seolah kaku mendengar kabar itu. Ia hanya mampu menjawab lirih. "Iya, Bu. Terima kasih sudah kasih tahu." Setelah tetangga itu pergi, Bella duduk di kursi bambu dengan pikiran kacau. Ia tahu, acara itu pasti akan jadi panggung bagi Heni untuk kembali merendahkannya. Namun, karena acaranya diadakan untuk umum, ia juga tidak bisa begitu saja menolak datang. Sore harinya, Bella menemani Raka di lapangan sekolah. Suara anak-anak tertawa, bola berlarian di tanah, dan sorak-sorai orang tua mengiringi latihan itu. Sesaat, Bella bisa melupakan semua beban. Ia melihat Raka berlari dengan penuh semangat, mencoba menendang bola ke gawang. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sosok Heni yang juga hadir di sana bersama beberapa ibu-ibu lain. Heni mengenakan kebaya modern dengan perhiasan mencolok di leher dan pergelangan tangan. Begitu melihat Bella, senyumnya melebar penuh arti. "Oh, ternyata kamu ada di sini juga," ujar Heni dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. "Wah, kasihannya. Datang nonton anaknya latihan, tapi sendirian saja. Coba kalau masih jadi menantu saya, pasti ada yang nemenin. Sekarang, sendiri, kere, lusuh." Beberapa ibu-ibu menoleh, ada yang pura-pura tersenyum, ada pula yang tidak berani menatap. Bella menunduk, menahan sakit yang kembali menusuk. Ia tidak ingin membuat keributan di depan anaknya. "Ibu, ayo lihat aku. Aku mau cetak gol," teriak Raka dari lapangan. Bella segera tersenyum, mengangkat tangan dan melambaikan semangat pada anaknya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan sinis orang-orang di sekelilingnya. Saat itu, hanya kebahagiaan Raka yang penting. Namun, Heni belum berhenti. Ia mendekat ke salah satu ibu-ibu dan berkata dengan suara yang sengaja dibuat keras. "Kalau menantu baru saya, wah, beda kelas. Dia pasti sibuk rapat, sibuk ngurus perusahaan. CEO besar, gajinya miliaran. Kalau dia ada di sini, semua orang pasti bangga. Bukan malu seperti ini." Kata-kata itu kembali menusuk telinga Bella. Dadanya terasa sesak, seolah udara di sekitarnya mendadak hilang. Tapi ia tetap diam, mencoba menahan agar air matanya tidak jatuh di depan umum. Sepulang dari sekolah, Bella masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan memeluk wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya mengalir deras. "Sampai kapan aku harus terus dipermalukan begini? Ya Tuhan," bisiknya. Namun, begitu Raka masuk ke kamar sambil membawa kertas gambar yang ia buat di sekolah, Bella segera menghapus air matanya. "Ibu, lihat. Aku gambar kita berdua. Aku tulis,
Ibu dan Raka selalu bersama. Bella menatap gambar itu dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk Raka erat-erat. Terima kasih, Nak. Ibu janji, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Malam itu, Bella berusaha menguatkan diri. Ia menulis lagi di buku catatannya. Mereka boleh menghinaku di depan umum, tapi aku tidak akan menyerah. Suatu saat, semua akan terbalik. Aku hanya perlu sabar dan percaya. Pagi itu matahari baru saja muncul. Sinarnya menembus celah jendela rumah sederhana Bella. Ia sedang menyiapkan Raka yang hendak berangkat sekolah. Rambut anak itu disisir rapi. Seragam putih merah sudah melekat di tubuhnya. Ibu, hari ini aku mau tampil baca puisi di sekolah. Jangan lupa datang, ya? Kata Raka dengan wajah penuh harap. Bella tersenyum, menunduk menatap anaknya. Iya, Nak. Ibu janji. Setelah ibu selesai pekerjaan, ibu langsung ke sekolah. Hari itu, Bella harus mengantar beberapa pesanan kue kecil yang ia buat semalaman. Usaha kecil-kecilan itu memang tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah biaya sekolah Raka. Dengan sepeda tuanya, Bella mengayuh pelan membawa kotak-kotak kue berbungkus plastik. Ketika ia sampai di depan salah satu rumah mewah tempat pesanan dikirim, pintu pagar terbuka. Dari dalam, seorang wanita paruh baya yang ramah menyambut. Oh, ini pesananku. Wah, kuenya kelihatan enak sekali. Kamu yang bikin sendiri. Bella mengangguk sambil tersenyum sopan. Iya, Bu. Semua buatan tangan. Terima kasih sudah pesan. Wanita itu tampak terkesan. Bagus. Kamu harusnya coba titip di kantor saya juga. Banyak karyawan suka jajan. Kebetulan kantor kami lagi butuh supplier snack rutin buat rapat-rapat. Kalau kuemu enak, pasti laku. Bella terdiam sejenak. Kantor ibu di mana? Ya? Di gedung pusat kota. Perusahaan besar, PT Maju Bersama. Pimpinan utamanya orang muda yang luar biasa sukses. Kamu harus coba. Nanti kalau sudah ada contoh, saya kenalkan ke bagian pengadaan. Bella mengangguk. Meski ragu, ada secercah harapan kecil dalam hatinya. Sementara itu, di sisi lain, Henny tengah duduk di ruang tamunya yang luas. Hari itu ia kembali mengundang tetangga untuk arisan. Seperti biasa, bukan sekadar arisan yang menjadi tujuan, melainkan kesempatan untuk mengangkat tinggi-tinggi nama menantu barunya. Anak mantu saya itu luar biasa, Bu. Baru umur segitu sudah bisa pimpin perusahaan. Jadi CEO. Bayangkan, kalau saya jalan sama dia, semua orang langsung hormat. Kalau ada yang dulu pernah hina keluarga saya, sekarang mereka pasti menyesal. Ujar Henny dengan nada tinggi. Salah satu ibu mencoba menenangkan. Ya, syukur alhamdulillah, Bu. Rezeki anak mantu memang beda-beda. Yang penting keluarga bahagia. Namun Henny menimpali dengan senyum sinis. Bahagia itu gampang kalau uang banyak. Coba bandingkan dengan menantu saya yang dulu, aduh, jangan disebut lagi lah. Nanti bikin malu. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang yang hadir. Nama Bella kembali dipermainkan, meski tidak disebut langsung. Hari berganti sore. Bella duduk di kelas sekolah dasar tempat Raka tampil membaca puisi. Suara anak itu lantang meski masih terbata-bata. Aku sayang ibu, yang selalu kuat walau sering menangis diam-diam. Kata-kata itu menembus hati Bella. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar menahan haru. Di belakang kelas, beberapa orang tua lain bertepuk tangan. Namun Bella melihat sesuatu yang membuat dadanya tercekat. Henny berdiri di pintu kelas, bersama menantu barunya. Raditya, pria tampan dengan setelan jas sederhana namun elegan, berdiri di samping Henny. Senyumnya sopan, sesekali ia menunduk memberi salam pada guru. Bella terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu menantu baru Henny secara langsung di sekolah anaknya. Oh, kebetulan sekali. Kamu ada di sini juga. Suara Henny terdengar jelas di sela riuh tepuk tangan. Lihat, ini menantu saya. CEO perusahaan besar, tampan, kaya. Bedakan dengan yang dulu. Orang-orang menoleh, sebagian berusaha menahan rasa canggung. Bella menunduk, tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Raka erat-erat. Raditya, menantu baru itu, tampak tersipu dengan cara mertuanya berbicara.
Ia menoleh sebentar ke arah Bella, lalu segera mengalihkan pandangannya. Namun sekilas tatapan itu meninggalkan kesan aneh, seperti ada rasa iba yang ia sembunyikan. Raka berlari ke arah ibunya dengan wajah ceria. "Ibu, aku sudah selesai. Guru bilang aku bagus." Bella memeluk anaknya erat. "Iya, Nak. Kamu hebat sekali." Henny yang berdiri tak jauh berbisik pada seorang ibu lain, cukup keras untuk terdengar. "Lihat kan, dulu saya punya menantu kayak dia. Cuma bisa hidup pas-pasan, sekarang pun masih begini. Benar-benar nggak sebanding dengan Raditya." Suara itu menusuk hati Bella, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan di depan anaknya. Di perjalanan pulang, Bella berjalan pelan sambil menggandeng Raka. Hatinya gelisah, pikirannya penuh. Pertemuan singkat dengan Raditya, ditambah hinaan Henny, membuat luka lama kembali terbuka. Namun, di balik semua itu, ada perasaan lain yang samar. Nama perusahaan yang disebut wanita pelanggan kuenya tadi pagi, PT Maju Bersama, terngiang kembali di kepalanya. Perasaan Bella bergetar, seolah ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan, meski ia belum bisa memahami apa. Hari itu, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Udara dingin masih menusuk, namun tangannya sudah sibuk menyiapkan adonan kue di meja dapur. Tepung, gula, telur, dan margarin berjejer rapi di wadah sederhana. Tangannya lincah, meski sesekali ia harus berhenti untuk mengikat rambut yang terurai menutupi wajah. "Bu, masih pagi sekali. Kenapa sudah sibuk?" tanya Raka yang tiba-tiba muncul dengan mata masih setengah terpejam. Bella tersenyum kecil. "Ibu dapat pesanan lagi, Nak. Harus disiapkan dari pagi supaya bisa diantar tepat waktu. Kamu lanjut tidur, ya. Nanti bangun kalau sudah waktunya sekolah." Raka mengangguk lalu kembali ke kamarnya. Bella meneruskan pekerjaannya dengan penuh ketelitian. Setiap kue ia bentuk dengan hati-hati, seolah memasukkan doa dalam setiap adonan. Saat matahari mulai naik, Bella mengemas kuenya dalam kotak-kotak sederhana. Sepeda tuanya sudah menunggu di depan rumah. Kali ini, tujuan pengantaran bukan hanya rumah-rumah tetangga, tapi juga kantor besar di pusat kota, tempat pelanggan yang kemarin menjanjikan akan mengenalkannya ke bagian pengadaan. Jalanan menuju pusat kota ramai. Mobil-mobil mewah berseliweran, membuat Bella tampak kecil dengan sepedanya. Namun ia tetap mengayuh dengan sabar, hingga akhirnya tiba di depan gedung tinggi berlapis kaca. Gedung itu menjulang, penuh pekerja berpenampilan rapi keluar masuk pintu lobi. Bella berdiri sejenak di depan pagar, merasa canggung. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah memasuki gedung semegah ini. Seorang satpam menghampiri. "Ibu mau kemana?" tanyanya sopan. Saya mau antar kue untuk Bu Ratna. Katanya saya diminta bawa contoh ke sini." Satpam itu mengangguk lalu memanggil resepsionis. Tak lama, seorang wanita berpenampilan elegan muncul dari pintu kaca, melambaikan tangan. "Oh, ini ya Bu Bella? Ayo masuk. Saya sudah tunggu." Bella pun masuk, masih dengan langkah ragu. Lobi gedung itu dingin oleh hembusan pendingin udara, berbeda jauh dengan udara panas di luar. Lantai marmer mengilap, orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk. Ratna menyambut dengan ramah. "Kue ibu kelihatan enak sekali. Yuk, kita ke ruang rapat kecil. Saya mau kasih coba ke beberapa staf." Bella mengangguk. Di dalam ruangan, beberapa karyawan sudah duduk. Mereka mencicipi kue buatan Bella, lalu mulai memberikan komentar. "Wah, enak banget ini. Rasanya pas. Kalau bisa diproduksi rutin, cocok banget buat rapat-rapat kita. Harga juga masuk, ya?" Ratna tersenyum puas. "Bagus. Kalau begitu, saya akan rekomendasikan ibu ke bagian pengadaan. Nanti kita atur supaya bisa jadi supplier tetap." Mata Bella berbinar. Ia menunduk berkali-kali, mengucapkan terima kasih. Hatinya terasa hangat, meski ini baru langkah kecil, tapi baginya ini adalah titik awal yang sangat berarti. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika Bella hendak keluar dari gedung, langkahnya terhenti di depan lobi. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat familiar. Raditya berjalan masuk bersama beberapa orang pria berjas. Senyumnya tenang,
Wibawanya memancar. Bella terpaku, tubuhnya menegang. Ia tidak menyangka menantu baru Henny ternyata adalah CEO dari perusahaan yang sama dengan pelanggan kuenya. Raditya sempat menoleh ke arah Bella. Tatapannya hanya sebentar, namun cukup untuk membuat Bella merasa jantungnya berhenti sesaat. Raditya tidak berkata apa-apa, ia melanjutkan langkah menuju lift, diikuti para bawahannya. Bella buru-buru menunduk, berusaha menghindar. Ia keluar dari gedung dengan langkah cepat, perasaan campur aduk. Di rumah, Bella bercerita pada dirinya sendiri sambil menulis di buku catatannya. Tuhan, apakah ini kebetulan? Kenapa harus perusahaan itu? Kenapa harus dia? Aku takut, tapi juga merasa ini bukan hal biasa. Malam harinya, suasana berbeda kembali terjadi di rumah Henny. Ia mengundang beberapa keluarga kerabat untuk makan malam. Raditya duduk di kursi utama, meski sikapnya sederhana, Henny terus-menerus memamerkannya. Coba lihat, menantu saya ini bukan orang sembarangan. Semua urusan perusahaan besar bisa dia atur. Orang hormat bukan karena dia kaya saja, tapi karena pintar. Bandingkan dengan yang dulu, astaga. Jangan diingatlah. Bikin sakit hati saja. Beberapa kerabat tertawa kecil. Ada pula yang hanya mengangguk canggung. Raditya menahan diri, tidak menanggapi berlebihan. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa risih dengan cara mertua terus merendahkan seseorang yang bahkan tidak hadir di sana. Setelah makan malam selesai, Raditya duduk sendirian di teras rumah besar itu. Ia mengingat sekilas wajah Bella yang ditemuinya siang tadi di lobi kantor. Tatapan mata wanita itu penuh luka, tapi juga ada kekuatan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di rumah kecilnya, Bella menidurkan Raka dengan penuh kasih. Anak itu memeluk erat boneka kesayangannya. Bella menatap wajah anaknya, lalu berbisik pelan, "Nak, dunia kita kecil sekali dibanding dunia mereka. Tapi ibu janji, kita tidak akan selamanya begini. Satu hari nanti, ibu akan tunjukkan kalau kita juga bisa." Malam semakin larut, namun hati Bella berdebar keras. Pertemuan singkat dengan Raditya di gedung perusahaan membuat pikirannya tidak bisa tenang. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya akan semakin sering bersinggungan dengan dunia yang selama ini ia jauhi. Dunia yang penuh dengan gengsi, kekuasaan, dan, yang paling ia takutkan, hinaan yang lebih besar dari Henny. Sabtu pagi itu, sekolah Raka mengadakan acara lomba antar orang tua dan murid. Halaman sekolah dipenuhi tenda-tenda kecil, hiasan balon warna-warni, serta suara riang anak-anak yang berlarian. Para orang tua duduk di bangku panjang, sebagian sibuk memotret anak-anak mereka. Bella datang sederhana, mengenakan blus polos biru muda dan celana kain hitam. Rambutnya dikunci rendah. Wajahnya hanya dipoles bedak tipis. Meski sederhana, senyumnya tetap hangat setiap kali Raka memanggil namanya. "Ibu, nanti kita ikut lomba estafet ya?" Guru bilang setiap anak sama ibunya boleh daftar, ujar Raka dengan antusias. Bella mengangguk sambil merapikan kerah baju anaknya. "Iya, Nak. Kita coba saja. Yang penting seru, bukan menang kalah." Namun baru saja Bella hendak duduk di kursi orang tua, suara yang sudah sangat ia kenal terdengar dari kejauhan. Lihat siapa yang datang." Henny muncul dengan dandanan mencolok, mengenakan kebaya modern berwarna merah menyala. Tangannya menggandeng Raditya, yang kali ini memakai kemeja putih sederhana. Aura pria itu tetap menonjol meski penampilannya tidak berlebihan. Beberapa orang tua langsung menoleh, sebagian berbisik-bisik. "Oh, itu Bu Henny ya? Yang menantunya CEO muda terkenal." "Iya, benar. Katanya perusahaannya besar sekali. Luar biasa, ya." Henny tersenyum puas mendengar bisik-bisik itu. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, lalu dengan sengaja melewati tempat duduk Bella. "Wah, kebetulan. Kamu juga ada di sini rupanya," ucap Henny dengan nada sinis. Matanya melirik Bella dari ujung kepala sampai kaki. "Masih sama saja. Tidak berubah. Untung anakku sekarang punya menantu seperti Raditya. Kalau tidak entahlah." Beberapa orang tua yang mendengar hanya terdiam, tidak berani ikut campur. Raditya sempat menoleh sebentar ke arah Bella, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk sopan lalu mengajak Henny untuk duduk di barisan depan. Bella menarik napas panjang. Ia meraih tangan Raka, berusaha tetap tenang.
Sudah, Nak. Kita duduk di sini saja. Yang penting kamu senang. Acara dimulai. Anak-anak tampil menyanyi, menari, hingga lomba kecil-kecilan. Sorak-sorai memenuhi halaman sekolah. Saat lomba estafet orang tua dan anak diumumkan, Raka langsung menarik tangan Bella. Ayo, Bu, kita maju. Bella tersenyum, meski sedikit gugup. Ia berdiri bersama Raka, bergabung dengan barisan peserta lain. Namun langkahnya kembali goyah saat mendengar suara guru memanggil nama peserta berikutnya. Selanjutnya, pasangan Raditya dan keponakannya. Raditya ternyata juga ikut lomba, mewakili keponakan kecilnya yang bersekolah di kelas bawah. Sorak-sorai terdengar lebih keras. Banyak yang berbisik bangga. Bahkan ada guru yang terlihat sumringah hanya karena kehadiran Raditya. Lomba dimulai. Bella dan Raka berusaha berlari sekuat tenaga. Wajah mereka penuh semangat. Raka tertawa girang setiap kali berhasil melewati rintangan. Bella meski ngos-ngosan tetap berusaha mengikuti irama anaknya. Di sisi lain, Raditya dengan tenang mendampingi keponakannya. Gerakannya teratur, tubuhnya tegap, membuat banyak orang terpana. Akhirnya, lomba dimenangkan oleh pasangan lain. Raka tampak sedikit kecewa, tapi Bella segera memeluknya. Tidak apa-apa, Nak. Kita sudah berusaha. Ibu bangga sekali sama kamu. Raka tersenyum kembali, meski napasnya masih terengah. Namun kebahagiaan sederhana itu kembali ternodai oleh suara Heni yang meninggi. Ya ampun, jelas saja kalah. Dari dulu memang begitu, apa-apa selalu ketinggalan. Tidak ada perubahan. Kalau dibandingkan dengan Raditya, langit dan bumi. Lihat saja, orang-orang semua kagum pada menantu saya. Sementara kamu. Suara Heni cukup keras hingga banyak orang tua lain mendengar. Beberapa berpura-pura tidak memperhatikan, tapi ada juga yang menatap Bella dengan rasa iba. Bella menunduk, menahan perih di dadanya. Ia meremas tangan Raka erat-erat, khawatir anaknya mendengar terlalu jelas. Namun Raka justru menatap Heni dengan mata kecil yang berkilat marah. Jangan hina ibu saya, katanya tiba-tiba dengan suara lantang. Semua orang terkejut. Suasana hening sesaat. Bella langsung menutup mulut anaknya dengan lembut. Sudah, Nak. Jangan bicara begitu. Tapi Heni tertawa keras. Hahaha dasar. Sama ibunya, sama anaknya. Tidak tahu diri. Raditya yang sejak tadi diam akhirnya berbicara pelan. Bu, mungkin jangan terlalu keras di sini. Ini acara anak-anak. Heni menoleh. Wajahnya kesal. Kenapa? Saya hanya bicara apa adanya. Orang juga tahu siapa yang lebih pantas dibanggakan. Bella menahan tangis. Ia membawa Raka menjauh dari kerumunan, mencari tempat sepi di belakang tenda. Anak itu masih terisak kecil, merasa marah sekaligus sedih. Bella mengusap kepalanya, berusaha menenangkan. Ibu nggak apa-apa, Nak. Jangan dengarkan kata-kata mereka. Kita cukup jadi diri sendiri. Kamu harus kuat, ya. Sementara itu, Raditya berdiri kaku di tengah lapangan. Pandangannya sempat mengikuti langkah Bella yang menjauh. Ada perasaan ganjil dalam dadanya, sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Kata-kata Heni terasa menusuk, bukan hanya pada Bella, tapi juga pada dirinya sendiri. Malam harinya, Bella duduk di meja kecil rumahnya. Ia menulis lagi di buku catatannya. Hari ini aku kembali dipermalukan. Di depan orang-orang, di depan anakku. Sakit sekali rasanya. Tapi melihat Raka berani membelaku, aku jadi sadar aku tidak boleh terus-menerus diam. Aku harus bangkit. Demi dia. Di rumah mewah Heni, Raditya berdiri di balkon, memandang lampu kota yang berkilauan. Suara tawa Heni masih terngiang di telinganya. Ia menutup mata sebentar, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri, kenapa aku merasa ada yang salah dengan semua ini? Beberapa hari setelah acara di sekolah, Bella sibuk menyiapkan pesanan kue untuk perusahaan tempat Bu Ratna bekerja. Jumlah pesanan kali ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kotak-kotak kue berjejer di meja dapur kecilnya, membuat ruangan sempit itu penuh aroma harum yang menggugah selera. Raka duduk di kursi, sambil membantu menempelkan stiker sederhana bertuliskan, kue rumahan Bella. Tulisan itu dicetak di kertas HVS dengan printer tetangga, lalu dipotong kotak-kotak kecil.
Meski sederhana, Bella merasa itu sudah cukup untuk membuat kuenya terlihat lebih resmi. Ibu, kalau usaha ini makin besar, kita bisa punya toko kue sendiri ya? Tanya Raka dengan mata berbinar. Bella tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Amin, Nak. Semoga suatu hari nanti. Ibu ingin sekali punya toko kue sendiri. Biar kamu bisa bantu jaga kalau sudah besar. Pagi itu, Bella membawa pesanan dengan naik angkot, karena jumlahnya terlalu banyak jika dibawa dengan sepeda. Ia mengikat kotak-kotak kue dengan tali rafia, memastikan semuanya aman. Meski menjadi pusat perhatian penumpang lain, Bella tetap tersenyum kecil, mencoba menutupi rasa malunya. Sesampainya di gedung perusahaan, Ratna sudah menunggu. Wah, cepat sekali Ibu. Terima kasih banyak. Nanti saya kenalkan Ibu ke tim procurement, biar kita bisa ajukan kerjasama resmi. Bella mengangguk berkali-kali. Saya berterima kasih sekali, Bu. Ini sangat berarti buat saya. Namun langkah Bella terhenti begitu ia melihat sekelompok orang keluar dari lift utama. Di tengah-tengah mereka, Raditya berjalan dengan sikap tenang, mengenakan setelan jas abu-abu. Suaranya terdengar memberi arahan kepada staf di sekelilingnya. Bella menunduk cepat, berharap tidak diperhatikan. Tapi dari sudut matanya, ia melihat Raditya melirik sekilas ke arahnya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan singkat yang sulit diartikan. Bu Bella, ayo ke ruang rapat kecil. Suara Ratna menyentakkan lamunan Bella. Mereka masuk, dan proses presentasi kue pun berlangsung. Bella mencoba menjawab pertanyaan staf dengan tenang, meski tangannya sedikit bergetar. Untunglah, rasa kuenya memang mendapat banyak pujian. Kalau harganya tetap stabil seperti ini, kita bisa jadikan supplier bulanan, kata salah satu staf. Bella menunduk dalam-dalam, hatinya berbunga-bunga. Terima kasih banyak. Saya akan jaga kualitasnya. Ketika ia keluar dari ruangan, secara tak sengaja ia kembali berpapasan dengan Raditya yang baru saja selesai rapat di ruangan sebelah. Kali ini tatapan mereka bertemu lebih lama. Raditya sempat berhenti sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun suara sekretaris yang memanggilnya membuat ia kembali melangkah. Bella menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Malam harinya, ia pulang dengan wajah lelah namun bahagia. Raka langsung memeluknya. Ibu hebat. Aku yakin toko kue kita akan segera ada. Bella tertawa kecil, mengusap kepala anaknya. Amin, Nak. Doakan terus, ya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, di pasar tradisional, Bella kembali bertemu dengan Henny secara tidak sengaja. Henny datang bersama beberapa ibu-ibu sosialita, memakai pakaian mewah meski hanya untuk belanja. Oh, lihat siapa ini. Si Bella, ujar Henny dengan suara nyaring. Masih berkutat dengan kue-kue kecilmu itu? Astaga, kapan kamu bisa bangkit? Tidak malu kerja begini, sementara mantan menantumu sekarang duduk di kursi direktur. Ibu-ibu di sekitar mereka langsung memperhatikan. Ada yang tersenyum simpul, ada pula yang pura-pura sibuk memilih sayur. Bella menunduk, mencoba bersikap tenang. Saya hanya berusaha menghidupi anak saya, Bu. Tidak lebih. Namun Henny tidak berhenti. Alasan. Kalau memang bisa hidup lebih baik, kenapa dulu tidak? Coba bandingkan dengan Raditya. Laki-laki itu tahu caranya membuat wanita bahagia. Tidak seperti. Ucapan itu berhenti ketika tiba-tiba Raditya sendiri muncul dari arah berbeda. Rupanya ia sedang meninjau pasar untuk program CSR perusahaan. Bu, saya sudah bilang jangan bicara begitu di depan umum, ucap Raditya datar. Tatapannya tajam, kali ini tidak bisa disembunyikan. Henny terkejut, wajahnya seketika berubah. Aku hanya, ya ampun, kebetulan sekali kamu ada di sini, Nak. Aku hanya bercanda. Raditya tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah Bella, yang berdiri kaku dengan wajah memerah. Pandangan itu penuh makna. Seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ditahan. Bella buru-buru mengambil barang belanjaannya dan pergi. Ia tidak ingin menjadi bahan tontonan lebih lama. Namun hatinya berdegup kencang, bercampur antara malu, marah, dan rasa aneh yang muncul tiap kali bertemu Raditya. Di rumah malam itu, Bella menuliskan lagi di buku catatannya.
Aku tidak tahu kenapa Tuhan terus mempertemukan aku dengan orang yang sama. Apa maksud semua ini? Apakah hanya untuk membuatku lebih kuat? Atau ada sesuatu lain yang belum aku mengerti? Sementara itu, di ruang kerja pribadinya, Raditya menatap laptop dengan pikiran melayang. Suara Henny di pasar tadi terus terngiang. Begitu juga tatapan Bella yang penuh luka. Ia menutup laptop, lalu bersandar di kursi. Ada yang tidak beres. Dan aku harus tahu kenapa. Gumamnya pelan. Hari Minggu sore, Bella menerima undangan dari sekolah Raka. Ada pertemuan wali murid untuk membicarakan rencana pentas akhir tahun. Biasanya Bella datang dengan sederhana, membawa catatan kecil untuk menulis kebutuhan apa saja. Kali ini pun ia datang mengenakan gamis abu-abu polos, menenteng tas lusuh berisi alat tulis. Aula sekolah ramai. Para orang tua duduk di kursi yang sudah disusun berderet. Beberapa tampak asyik mengobrol dengan kelompoknya masing-masing, ada juga yang sibuk dengan ponsel. Bella memilih duduk di barisan agak belakang, agar tidak terlalu mencolok. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka. Suara ramai langsung terdengar ketika Henny masuk dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan gaun modern bercorak emas, rambut disanggul rapi, perhiasan berkilauan di tangannya. Di sampingnya berjalan Raditya dengan kemeja hitam rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Bisik-bisik segera terdengar. Itu kan Bu Henny sama menantunya. Katanya Raditya itu CEO besar ya? Wah, luar biasa. Pantas saja Bu Henny kelihatan bangga sekali. Bella merasakan tatapan orang-orang mulai mencari-cari sosoknya. Ia menunduk, pura-pura sibuk membuka buku catatannya. Ketua komite sekolah mulai membuka acara. Ia menjelaskan rencana pentas seni, anggaran, serta kontribusi dari orang tua. Saat diskusi mulai berlangsung, Henny angkat tangan. Saya usul, agar pentas kali ini lebih berkelas. Anak-anak kita pantas tampil di panggung yang megah, bukan hanya di aula sempit begini. Kalau perlu, kita sewa gedung hotel. Dan untuk pakaian, jangan murahan. Harus yang bagus. Kalau perlu, saya bisa carikan desainer khusus. Beberapa orang tua tampak setuju, sebagian lagi terlihat khawatir dengan biaya. Ketua komite bertanya, kalau begitu, bagaimana soal anggaran, Bu? Henny tersenyum lebar. Tentu saja harus patungan. Semua orang tua pasti ingin anaknya tampil maksimal, bukan? Kalau tidak sanggup, ya mungkin bisa cari jalan lain. Ucapan itu terasa menyindir, dan mata Henny perlahan mengarah ke Bella yang duduk di belakang. Beberapa orang tua ikut menoleh. Bella merasakan dadanya sesak. Ia tahu biaya hotel dan desainer pasti jauh di luar kemampuannya. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang ibu lain angkat bicara. Bu Henny, usulan ibu memang bagus. Tapi menurut saya, tidak semua orang tua mampu. Kalau tujuan kita agar anak-anak senang, aula ini juga sudah cukup. Tidak perlu terlalu mewah. Beberapa orang tua mengangguk setuju. Henny tersenyum sinis. Ah, alasan. Kalau demi anak, mestinya kita berkorban. Lihat, menantu saya Raditya saja tidak keberatan kalau acaranya digelar di hotel. Bukan begitu, Nak? Raditya yang sejak tadi hanya diam akhirnya menoleh. Suaranya tenang tapi tegas. Menurut saya, kebahagiaan anak-anak lebih penting daripada kemewahan. Kalau aula sekolah sudah cukup, tidak perlu dipaksakan. Saya setuju dengan usul sederhana. Suasana hening sesaat. Semua mata menatap Raditya, sebagian terkejut dengan jawabannya. Bella yang duduk di belakang menunduk lebih dalam, tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa lega. Wajah Henny menegang, tapi ia tersenyum paksa. Ya, kalau begitu, terserah. Saya hanya memberi masukan. Acara kembali dilanjutkan. Namun bisik-bisik mulai berubah arah. Beberapa orang tua tampak membicarakan sikap Henny yang dianggap terlalu pamer, sementara sebagian lain melirik Bella dengan tatapan lebih hangat. Setelah pertemuan selesai, Bella buru-buru keluar. Ia ingin menghindari pertemuan dengan Henny. Namun di depan gerbang sekolah, ia melihat Raditya berdiri sendirian, seolah menunggu seseorang. Bella mempercepat langkah, tapi suara itu menghentikannya. Bu Bella. Ia berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia menoleh. Raditya melangkah mendekat,
Wajahnya tetap tenang tapi sorot matanya tajam. Saya ingin bicara sebentar, ucapnya pelan. Bella bingung harus menjawab apa. Maaf, saya harus buru-buru pulang. Anak saya menunggu. Raditya mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Bella menunduk singkat lalu berjalan pergi, meninggalkan Raditya yang masih berdiri di gerbang. Di sepanjang perjalanan pulang, hatinya kacau. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Mengapa pria itu, yang kini menjadi menantu Henny, justru berkali-kali muncul seakan membelanya? Di sisi lain, Henny yang keluar belakangan melihat Raditya masih berdiri di gerbang dengan pandangan kosong. Kecurigaan mulai tumbuh di hatinya. Malam harinya, Bella menuliskan di buku catatannya. Aku tidak mengerti. Kenapa dia selalu muncul ketika aku dipermalukan? Kenapa tatapannya seperti menyimpan sesuatu? Aku takut berharap terlalu jauh. Tapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang akan segera terjadi. Sementara itu, di rumah mewahnya, Henny duduk di sofa dengan wajah muram. Ia menatap Raditya yang sedang membuka laptop. Kamu kenapa selalu bersikap membela orang itu? Tanyanya tiba-tiba. Raditya menutup laptop, menatap Henny datar. Saya hanya bicara apa adanya. Jangan mempermalukan orang di depan umum, Bu. Itu tidak pantas. Henny mengepalkan tangan. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Perempuan itu hanya membawa masalah. Raditya tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke balkon, membiarkan Henny terdiam dengan pikirannya sendiri. Namun di dalam hati, Raditya tahu, semakin hari, ia semakin ingin tahu lebih banyak tentang Bella. Hari Jumat pagi, Bella bangun lebih awal dari biasanya. Ada pesanan mendadak untuk acara kantor yang jumlahnya besar. Ia menyiapkan adonan sejak fajar, berusaha menyelesaikan semuanya tepat waktu. Raka yang masih mengantuk ikut membantu membungkus kotak, meski tangannya sering salah menempelkan stiker. Maaf, Bu, ucapnya berkali-kali. Bella hanya tersenyum, mengusap kepala anaknya. Tidak apa-apa. Kamu sudah membantu ibu banyak sekali. Ayo, semangat, Nak. Kita bisa. Setelah semua selesai, Bella membawa kotak-kotak itu dengan motor ojek langganannya. Ia tidak sempat makan pagi, hanya meneguk segelas air putih sebelum berangkat. Sesampainya di gedung besar yang sama, ia disambut oleh staf perusahaan. Kali ini pesanan bukan untuk konsumsi rapat kecil, melainkan untuk acara ulang tahun perusahaan. Ruangan aula besar sedang dihias, para pekerja lalu lalang membawa perlengkapan. Bella meletakkan kotak-kotak kue di meja panjang yang akan dijadikan buffet. Ia menata satu persatu, mencoba agar tampilannya tidak kalah dari catering mewah lain yang juga ada di sana. Namun tiba-tiba suara lantang terdengar di belakangnya. Ya ampun, kamu lagi. Bella menoleh. Henny berdiri dengan pakaian serba mewah, kalung berlian menjuntai di lehernya. Wajahnya langsung berubah masa melihat Bella. Kue rumahanmu itu yang dipesan untuk acara besar ini? Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini menurunkan standar mereka hanya karena makanan kampung sepertimu? Beberapa staf menoleh, sebagian terdiam canggung. Bella mencoba menenangkan diri. Saya hanya memenuhi pesanan sesuai permintaan, Bu. Saya tidak memaksa siapapun. Henny tertawa sinis. Dasar tidak tahu diri. Kamu pikir bisa naik derajat hanya dengan menjual kue murahan ini? Astaga, kalau orang-orang tahu kamu mantan menantu saya, bisa-bisa mereka mengira keluarga kami tidak punya harga diri. Bella menunduk, menahan air mata. Ia ingin menjawab, tapi tahu percuma. Kata-kata Henny selalu lebih tajam daripada pisau. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah pintu. Cukup, Bu. Semua kepala menoleh. Raditya berdiri di ambang pintu, mengenakan jas hitam elegan. Langkahnya mantap ketika masuk ruangan. Para staf langsung memberi jalan. Acara ini penting untuk perusahaan. Tidak pantas membuat keributan hanya untuk merendahkan orang lain. Ucapnya dengan suara datar tapi tegas. Henny terdiam sesaat, lalu mencoba tersenyum. Nak, aku hanya ingin menjaga citra perusahaanmu. Masa iya kita suguhkan kue kampung begini? Raditya memotong cepat. Kue ini saya yang setujui. Kualitasnya tidak kalah dari catering lain. Dan mulai hari ini,
Saya tetapkan pemasok ini sebagai rekanan resmi perusahaan. Ruangan hening. Bella membeku, matanya membesar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Henny menoleh cepat, wajahnya memerah. Apa? Kamu serius? Kamu menjadikan perempuan ini sebagai rekanan resmi perusahaan? Dia ini mantan menantumu. Apa kamu tidak sadar? Raditya menatap Henny tajam. Saya tahu. Dan itu bukan urusan perusahaan. Yang saya nilai adalah kualitas, bukan masa lalu. Bella gemetar, antara bingung, terharu, dan takut. Semua orang di ruangan menatapnya. Sebagian dengan rasa kagum, sebagian dengan rasa ingin tahu. Henny hampir tidak bisa bicara lagi. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Kamu mempermalukan aku, Nak. Raditya hanya menjawab singkat, yang mempermalukan diri sendiri adalah orang yang merendahkan orang lain di depan umum. Suasana menjadi semakin tegang. Bella merasa lututnya lemas. Ia ingin pergi dari sana, tapi kakinya seakan tertahan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya dan melawan hinaan Henny secara terbuka. Hati Bella bergetar hebat. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya yang jatuh tanpa bisa ditahan.